Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Daura TV, kembali lagi dalam acara Santri Pulang bersama saya Andriansa. Kali ini saya berada di daerah Malang, lebih tepatnya di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Yang mana kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman daerah-daerah yang ada di daerah Malang ini. Lebih tepatnya saya kali ini akan bercerita tentang wisata religi. Apakah itu? Lihat langsung di belakang saya, ini adalah sebuah bangunan yang megah, itu bercorak warna biru. Tapi dan juga kita lihat di kiri kanan ini, di sini banyak sekali makanan-makanan, mobil khusus di sini ada buah-buahan. Jadi teman-teman kalau mau wisata di sini, berkunjung sini, tidak usah takut untuk kelaparan ataupun kehausan. Di sini ada buah jeruk, apel dan lain-lain. Oke, bagaimana keseruannya? Ikutin terus. Oke, sahabat petualang, saya berada tepat di bangunan masjidnya. Mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya, ini masjid apa, namanya apa? Karena katanya di sini disebutkan namanya ada 3 nama. Pertama itu Masjid Jin, Masjid Tiban, sama Masjid Turen. Pada tahu kan, pada pernah dengar kan? Yang pertama Masjid Jin. Kenapa dikatai Masjid Jin? Itu konon katanya sih, itu menurut cerita yang beredar, itu dibangun oleh bangsa Jin. Itu pun dibangunnya dalam waktu 1 malam. Itu kenapa yang kedua, kenapa disebut Masjid Tiban? Masjid Tiban itu dalam bahasa daerah sini namanya jatuh. Nah, dikatakan jatuh, tiba-tiba masjidnya tuh tiba-tiba langsung ada. Sedangkan Turen, Masjid Turen itu daerahnya nih namanya Turen. Apa dikatakan Turen? Itu sesuai dengan daerah yang ada di sini. Mungkin untuk teman-teman biar lebih paham lagi, mungkin biar tahu apa aja isinya, ini berapa lantai, langsung ikuti terus acara Santri Pulang kali ini. Oke, let's go. Kalau ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana pondok pesantren ini, ya mungkin bisa bermalam di sini 1 minggu atau apa. Nanti tanya-tanya pada santri yang senior, tanya pada panitia, mungkin pada pengurus dan lain sebagainya. Monggo, sehingga tidak terjadi miss. Masa bangunannya umat Islam, bangunan yang spektakuler semacam ini dibilang bangunannya jin. Mohon maaf, jin tidak bisa masuk di pondok pesantren. Kenapa ya? Karena jinnya pinter. Ini tempatnya manusia, bukan tempatnya jin. Dan beliau Romoya itu selalu berpesan pada kita, jin itu memang mau kalau kita meminta mereka untuk membantu kita, mau. Tapi jin itu tendensius. Ketika mereka membantu, nanti kita akan diperbudak. Kalau kita tidak bisa, anak cucu kita. Makanya jin ada wilayahnya sendiri. Jangan ganggu juga, jangan minta tolong. Kita ada wilayah sendiri manusia, dan manusia itu adalah makhluk Allah yang terbaik.
Kalau ngomong pendirinya ya pendiri, pengasuh, pemilik, kemudian perintisnya ya Romo Kiai Ahmad. Ini pondok pribadi, tapi ini diperuntukkan untuk umat. Begitu dawuh beliau. Pondok ini sejarahnya dulunya rumah tempat tinggal beliau Murabbiruddin Al-Karim Romo Kiai Ahmad bersama keluarga. Beliau lahir ya di tempat ini, besar di tempat ini. Ini memang rumah keluarga besar beliau. Dulu masyarakat sekitar ngajinya kepada ayah beliau, Mbah Yai Soleh. Kalau teman-teman menyebut beliau Mbah Leh gitu ya. Nah, ketika Romo Yai dari mondok, Romo Yai mondok di beberapa tempat meskipun tidak pernah terlalu lama ya, pulang, orang-orang murid-muridnya Mbah Yai Soleh itu banyak juga yang diajar oleh Romo Yai. Nah, tahun 78 itu sudah banyak yang ngaji di sini, sudah ada yang tinggal di sini, tapi masih belum resmi jadi pondok pesantren. Baru resmi jadi pondok pesantren tahun 87. Artinya resmi jadi pondok pesantren itu sudah ada izinnya. Sehingga kalau ditanya awalnya ini adalah rumah tinggal beliau beserta keluarga besar beliau. Nah, resmi jadi pondok pesantren tahun 87, meskipun sejak semula, sejak masih di rumah itu sudah banyak orang-orang yang ngaji ke. Yang pertama ayah beliau, yang kedua ya kepada beliau. Kemudian tahun 94 itu sempat stop tidak melakukan pembangunan. Kenapa? Karena pondok ini diminta IMB, izin mendirikan bangunan. Lah, izin mendirikan bangunan ini kan persyaratannya diantaranya ada gambar, ada besteknya. Nah, pondok ini tidak ada gambarnya sampai sekarang tidak ada gambarnya, gambar teknisnya tidak ada. Ya, sehingga karena tidak bisa memenuhi persyaratan itu sementara waktu di stop dulu, tidak dilanjutkan. Nah, dilanjutkan kembali justru saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, bahkan itu krisis global itu 98 itu pas Indonesia krisis ekonomi, malah Romo Yai memanggil santri kemudian jamaah untuk memulai lagi membangun yang bangunan mulai 98 itu sudah bangunan permanen, dan pemerintah Kabupaten Malang mensupport dengan memberikan izin bangunan tanpa syarat ada gambarnya itu. Nah, itu kalau sejarahnya yang sampai sekarang tetap kita lakukan pembangunan yang semacam ini.
Oke sahabat petualang, sudah pada tahu kan bahwasanya penambahan masjid jin dan masjid Tiban tidak dibenarkan oleh pihak pesantren, karena pembangunan masjid ini dilakukan oleh para santri dan masyarakat sekitar. Jadi sahabat petualang, kalau ke Malang jangan lupa mampir ke masjid ini di Desa Sanan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.